Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah, mulai dari sholat subuh berjamaah hingga yang sedang kita laksanakan, yakni bersolaturahim, bersilatul fikri, bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba merespon terhadap salah satu isu yang cukup berkembang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang hari ini diuji khususnya setelah adanya COVID. Karena kita tahu bahwasannya banyak berita-berita mengatakan bahwa pasca COVID ini angka perceraian baik di Indonesia maupun di luar negeri meningkat. Seperti misalnya di Cina ketika terjadi lockdown sebulan 2 bulan lamanya, maka tingkat perceraian meningkat. Ternyata di Indonesia pun sama. Bahkan perceraian tertinggi sampai bulan Agustus 2020 ini terjadi di Jawa Barat. Yang kedua adalah Jawa Timur. Dan di Jawa Barat sendiri tingkat perceraian tertinggi itu di Kabupaten Bandung dan juga Bekasi. Nah, tentu kita harus merespon keadaan ini, apa sesungguhnya yang terjadi. Karena di Indonesia mayoritas beragama Muslim, begitu. Bahkan kalau kita melihat ada sebuah video di media sosial yang menunjukkan antrian yang sangat panjang, dan yang mengantri itu ibu-ibu. Biasanya kalau ada antrian ibu-ibu panjang, kira-kira ngantri naon? Oh, ngantri sembako biasanya ya, ngantri BLT, adanya sembako. Tapi ternyata antrian yang panjang ini terjadi di Pengadilan Agama Soreang. Nah, itu. Kira-kira ngantri naon tah? Gitu ya. Ternyata itu daftar ingin memasukkan berkas gugatan cerai. Dan ternyata di Pengadilan Agama Soreang sendiri, menurut informasi lebih dari 500 berkas yang masuk setiap hari, begitu. Nah, ini sesungguhnya ada apa? Maka kemudian kalau kita melihat data daripada Pengadilan Agama Jawa Barat sampai 29 Agustus 2020, jumlah perceraian di Jawa Barat itu mencapai 51.646. 51.000 kasus perceraian terjadi di Jawa Barat. Sementara menurut Kementerian Agama, jumlah perceraian sampai Agustus 2020 di Indonesia mencapai 306.668. 306.000, bayangkan, se-Indonesia 18%-nya ada di Jawa Barat, dan itu bukan angka yang kecil, 300.000 itu. Walaupun sesungguhnya ini hanya 15% dari jumlah total rataan pernikahan selama 1 tahun. Yang dari sejak 2015 sampai 2019, rataan pernikahan selama 1 tahun di Indonesia itu ada di angka 2,2 juta pernikahan. Ya. Jadi ada 4,4 juta manusia, ya, 2,2 juta perempuan, 2,2 juta laki-laki menikah dalam 1 tahun, tapi 15%-nya berujung pada perceraian. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata angka perceraian ini 90% terjadi pada angka usia pernikahan di bawah 10 tahun. Jadi kalau sekarang nikah 2010 misalnya, maka di 2020 ini sudah berpisah, gitu. Di angka usia pernikahan di bawah 10 tahun. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi? Ya.
Memang yang namanya perceraian itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan dalam syariat. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah dampak daripada perceraian itu sendiri. Perceraian itu diperbolehkan karena terkadang ada satu momentum, ada satu keadaan di mana kita tidak bisa bersatu lagi. Dua orang pasangan tidak bisa bersatu lagi, maka cara yang paling baik adalah dengan berpisah. Tapi dampak daripada perpisahan itu yang kemudian harus kita pikirkan. Kalau tadi disebutkan ada 306.000 kasus, kalaulah satu kasusnya misalnya satu keluarga memiliki 2 orang anak, berarti ada 600 ribuan anak-anak muslim yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan. 600.000 anak muslimin, ya, itu bukan jumlah yang kecil. Sebab kalau kita bandingkan dengan total jumlah penduduk Brunei, itu lebih banyak anak-anak yang terlantar ketimbang seluruh jumlah penduduk dari Brunei Darussalam yang jumlahnya 450.000 gitu. Jumlah penduduk Brunei 450.000, jumlah anak muslim terlantar dalam 1 tahun 600.000, kalaulah tadi satu keluarga memiliki 2 orang anak. Nah apa yang terjadi kemudian? Maka muncul permasalahan-permasalahan yang lainnya. Adanya degradasi moral daripada anak-anak yang kehilangan didikan dari orang tuanya. Banyaknya anak yang putus sekolah karena tidak dibiayai oleh orang tuanya. Bahkan lebih jauhnya lagi ada human trafficking yang terjadi pada anak-anak. Begitu. Saya ada jamaah di Pasir Pogor, beliau kerja di Dinas Sosial Provinsi. Ya. Sekarang bekerja di bagian penanganan gepeng atau gelandangan pengemis begitu. Nah sebelumnya concern di bidang penanganan PSK, ya, PSK atau tindakan asusila. Nah ternyata yang menjadi target utama dari para mucikari untuk merekrut para PSK baru itu adalah anak-anak yang terlantar tadi, yang tidak mendapatkan perlindungan orang tua, tidak mendapatkan didikan orang tua, yang kemudian akhirnya melakukan pergaulan bebas karena tidak ada orang tua yang mengontrolnya. Sebab seorang anak itu siapa yang akan mengontrol anak tersebut kalau bukan orang tuanya? Maka ini kemudian yang menjadi target-target daripada mucikari, ya. Kan yang namanya anak, kalau misalnya dikasih saja sesuatu yang dia mau, maka dia akan nurut begitu. Dia tidak akan berpikir jauh tentang dampak baik dan buruknya begitu. Makanya kita sering menemukan ada berita seorang anak misalnya melakukan tindakan asusila dengan seseorang karena diiming-imingi uang 5.000, karena diiming-imingi HP, karena diiming-imingi makanan misalnya. Itu memang terjadi gitu. Karena anak-anak ini tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Nah, ini salah satu dampak yang harus kita khawatirkan. Padahal tadi jumlah anak yang terlantar itu tidak sedikit, 600.000, lebih banyak dari keseluruhan total penduduk Brunei Darussalam. Gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang 2030, 2035, ketika Indonesia akan mengalami bonus demografi terjadi ketika anak-anak muda Indonesia yang jauh lebih banyak itu benar-benar menjadi generasi yang terdidik, generasi yang baik akhlaknya, generasi yang dibekali dengan ilmu. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi dari dampak perceraian ini, sungguh kita harus mengkhawatirkan bahwa yang terjadi kemudian bisa jadi adalah bencana demografi, menjadi beban bukan menjadi potensi dari bangsa Indonesia, ya. Juga kalau kita melihat data yang dikemukakan oleh Ustadz Jaja Zainuddin mengutip dari Republika, bahwa ketika terjadi marak perceraian di suatu tempat, maka di tempat tersebut banyak para perempuan yang mendaftarkan diri menjadi WNA. TKW lah, mohon maaf begitu, tenaga kerja wanita. Karena memang para wanita pada saat itu tidak bisa mendapatkan nafkah dari suaminya karena sudah berpisah gitu kan. Akhirnya dia harus mencari sendiri begitu. Skill kurang ada, kemudian lapangan kerja sulit, maka jalan pintas adalah dengan bekerja di luar negeri. Muncul lagi permasalahan di sana. Banyak kemudian kita dengar kasus-kasus pelecehan seksual dan yang lainnya. Nah inilah yang kemudian menjadi dampak daripada perceraian itu sendiri.
Makanya walaupun boleh, tapi jalan untuk mencapai perpisahan atau perceraian itu sangat dipersulit oleh Islam begitu. Ya. Jalan untuk menuju perceraian itu sangat dipersulit oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga ketahanan keluarga. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengeluarkan sebuah kebijakan yang sekilas ini bertentangan dengan syariat Islam. Apa? Umar mengatakan kalau ada seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak 3, maka langsung jatuh talak 3, kata Umar. Padahal dalam syariat kan, kalaupun misalnya seorang laki-laki mentalak istrinya, mau talak 1, talak 2, talak 3, talak 1000 misalnya, talak 1.000.000, maka tetap jatuhnya talak 1, begitu. Tetap jatuhnya talak 1. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam sangat mempersulit untuk seseorang berpisah dengan pasangannya. Ketika talak 1 pun misalnya, ini tidak langsung bercerai. Ada masa idah, masa tunggu perempuan dan laki-laki tersebut. Untuk apa? Untuk memikirkan kembali. Nah, ya terek pisah wae moal gitu. Untuk memikirkan kembali. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika terjadi talak kemudian masa idah itu, Allah berfirman, wa iz akhadna minan nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian bersengketa begitu, maka datanglah hakaman min ahlihi. Hakaman itu bisa berarti orang yang bisa mengislahkan, min ahlihi dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juga orang yang mengislahkan dari pihak perempuan. Itu dipertemukan. Kemudian apa yang diusahakan? Yang diusahakan pertama kali itu adalah islah. Makanya dalam lanjutan ayatnya, iyurida islahan, siapa yang menginginkan islah begitu, yuwafiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Jadi sebenarnya yang disebut dengan talak itu bukan untuk memisahkan, tapi talak itu justru untuk memasukkan, untuk menyatukan kembali dua pasangan yang ingin berpisah. Jadi andaikan misalnya terjadi sengketa di keluarga sampai kemudian deadlock gitu, tidak ada cara lain, maka Islam memberikan caranya apa? Dengan talak berpisah dulu. Apa yang dilakukan ketika itu? Berpikir kembali tentang apa? Tentang islah, sampai harus mendatangkan dua orang yang menjadi juru islah. Apa yang kemudian diusahakan? Yang diusahakan pertama kali adalah islah. Itu Islam gitu. Bahkan ketika masa idah talak itu, seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya. Walaupun sudah jatuh talak, wajib menafkahi istrinya, dan istrinya pun berhak tinggal serumah dengan laki-laki tersebut, asalkan jangan berhubungan. Kalau berhubungan nanti masuknya rujuk gitu. Jadi tetap masih dinafkahi oleh laki-lakinya. Setelah habis masa idah barulah di sana berpisah, cerai gitu. Dan itu pun masih kemudian bisa bergabung kembali ketika rujuk, karena baru talak 1. Terjadi talak 2 masih bisa bersatu lagi. Baru ketika terjadi 3 kali, oh berarti ini sudah tidak bisa bersatu lagi. Kalaupun mau bersatu lagi, maka si perempuan harus menikah terlebih dahulu. Baru ketika menikah lagi dengan laki-laki yang pertama, suami yang pertama, ketika sudah cerai baru akad lagi seperti pernikahan yang pertama. Artinya apa? Islam sangat mempersulit perceraian, walaupun perceraian itu diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa menjaga ketahanan keluarga sangat diperhatikan oleh Islam. Kenapa? Karena Islam ketika mengikat dua orang insan yang tadinya haram di dalam interaksi biologis, interaksi sosial, maka kemudian menjadi halal, itu menggunakan kalimat mitsaqon ghalidho. Apa itu mitsaqon ghalidho? Mitsaqon ghalidho itu adalah janji ataupun sumpah yang sangat kuat, ya. Janji yang sangat kokoh, perjanjian yang tidak boleh dianggap sebagai main-main. Kenapa? Karena mitsaqon ghalidho di dalam Al-Qur'an selain diterapkan pada pernikahan, itu diterapkan juga perjanjian ini ketika Allah berjanji bersumpah dengan para nabi yang kita kenal hari ini sebagai nabi ulul azmi.
Ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibni Maryam fa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri yaitu Muhammad, kemudian dari Nuh, Ibrahim, Musa dan juga Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat kokoh. Misakon golizo ini digunakan ketika perjanjian yang kokoh antara Allah dengan para nabi, nabi ulul azmi. Siapa nabi ulul azmi itu, Bu? Yang sering kita sebut singkat dengan mimin, cenah gitu. Saha mimin teh? Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh gitu, yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi yang lain. Ketika Allah berjanji, bersumpah dengan para nabi, ya, bahwa nabi-nabi ini bersumpah, berjanji mengikatkan diri untuk tidak mengeluh dengan percobaan atau cobaan-cobaan yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan, untuk senantiasa istiqomah menyebarkan agama Allah, maka janji tersebut adalah mitsaqon ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh. Yang kedua, mitsaqon ghalidha ini diterapkan ketika perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, ya. Kita tahu bahwa Bani Israel ini punya kelebihan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matakna Israel mah palinter gitunya, cerdik begitu, karena dilebihkan oleh Allah. Tapi yang menjadi kekurangannya adalah walaupun mereka dilebihkan, diutamakan, mereka selalu membangkang terhadap aturan-aturan Allah gitu. Ayat yang mereka senangi diambil, ayat yang mereka tidak senangi mereka tinggalkan. Nah, ini karakter daripada Bani Israel. Makanya untuk mengikat, ya, komitmen ketaatan mereka digunakanlah mitsaqon ghalidha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Sampai-sampai Allah mengangkat gunung Sinai, Tur Sinai, di atas kepala mereka untuk menakuti mereka supaya mereka mau mengikatkan diri dalam mitsaqon ghalidha. Sahabat Bani Israel masuk membangkang gitu, sampai Allah mengangkat gunung Tur Sinai di atas mereka supaya mau mengikatkan diri dalam perjanjian. Untuk apa? Udkhulul baba sujada, untuk masuk pada gerbang Baitul Maqdis ini sambil bersujud. Maksudnya agar mereka mau beribadah, ya. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti, dan juga dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Nah, karena Bani Israel ini dilarang untuk memancing, untuk bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu harinya ibadah begitu. Nah, Bani Israel dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas keduniawian pada hari Sabtu. Yang namanya Bani Israel kan tetap saja mereka membangkang gitu, dan mereka selalu menggunakan akalnya untuk melanggar aturan seakan-akan tidak melanggar gitu. Nah, kan ada sebuah kisah, Bani Israel itu dilarang memancing pada hari Sabtu, tapi ketika Ahad pagi mereka sudah membakar ikan, mereka sudah menggoreng ikan, mungkin kalau sekarang gitu kan. Maka muncul pertanyaan, di mana ia lauk gitu. Padahal hari Sabtu itu mereka tidak boleh memancing, tapi hari Minggu pagi-pagi sudah membakar ikan. Baheula macan aya kulkas kan gitu. Tidak terpikirkan dari mana ikan ini. Ternyata ketika ditanya kepada mereka, kami memasang jaring itu pada Jumat sore dan mengambilnya pada Sabtu malam. Tuh, berarti masuk hari Sabtu tidak? Tidak kan? Jumat sore ya hari Jumat, Sabtu malam sudah masuk Minggu karena sudah lewat maghrib gitu. Berarti kan bukan hari Sabtu gitu. Hari lauk kata benangna iraha nya duka pokokna mah gitu. Da saya mah teu mancing hari Sabtu, masang jaring poe Jumat, nyokotna hari Minggu. Tuh gitu Bani Israel. Apakah melanggar? Sekilas seperti tidak melanggar gitu. Da make akalna, kumaha we carana mah gitu. Makanya kata ustaz saya, hati-hati kalau ada sifat-sifat Bani Israel dalam diri kita.
Contohna naon? Contohna ieu mah nya kalau misalnya kita sedang berada di perempatan lampu merah gitu. Ya. Lampu merah biasanya kan Soekarno Hatta suka bikin kasal bu ya. Meuni lama teh eta lampu beureum gitu. Erek hejo teh. Tapi biasanya kalau kita mau melintas lurus tiba-tiba merah gitu. Nah, supaya cepat gimana caranya? Nah, ka kiri heula gitu nya. Set, engke muter balik ka dieu. Tuluy ka dieu we gitu. Padahal beureum ieu teh. Kadang orang teh geus mengkot teh karunya buat ngadagoan gitu kan ka batur teh gitu. Nah, hati-hati. Apakah itu melanggar? Sekilas tidak. Ya tidak melanggar karena tidak melanggar lampu merah kan. Kita muter balik seperti itu. Tapi kan ini kemudian membahayakan pengendara yang lain. Ketika ini merah pasti ini yang maju. Nah, ketika ini maju kita kemudian seperti ini yang membahayakan. Nah, itu hati-hati begitu. Jadi Bani Israil itu suka melanggar aturan seakan-akan mereka tidak melanggar. Itu karakter mereka. Makanya Allah ketika mengikatkan janji dengan mereka itu menggunakan misakon golizo, ya, sebuah perjanjian yang kukuh, yang tidak boleh dianggap sebagai main-main, ya, yang tidak boleh sembarangan dilanggar begitu. Nah, makanya Allah menggunakan misakon golizo dalam pernikahan untuk menunjukkan bahwa pernikahan itu sangat berat, bukan main-main, ya. Karena pernikahan ini akan terbawa nanti sampai di akhirat. Bukankah kita temukan dalam ayat misalnya seorang istri menggugat suaminya, seorang suami menggugat istrinya, itu akan terjadi gitu. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul man ummi akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi. Itu akan saling gugat kalau tidak benar-benar dijaga keluarga di dunia agar kemudian nanti bisa bersatu lagi di akhirat. Karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya di dunia saja, ya, ibadah yang akan kita teruskan nanti di akhirat. Kalau kita sholat sampai mati saja kan, kita misalnya meninggal masih diperintahkan sholat tidak? Tidak. Kita meninggal masih melaksanakan haji tidak? Tidak. Tapi kalau menikah walaupun kita sudah meninggal, kita akan menikah lagi. Karena itu kemudian surga isinya adalah para bidadari. Menunjukkan bahwa ketika kita sudah meninggal pun nanti masuk surga nikah deui urang teh gitu. Punya keinginan hasrat untuk bersatu lagi dengan lawan jenis ketika nanti di surga. Maka ibadah nikah ini spesial. Ibadah seumur hidup bahkan melintasi hidup. Makanya diikat dengan misakon golizo. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misakon golizo, kata Allah, ya. Dan bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya kembali, ya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain. Afdo itu para ulama sering mengartikan sebagai pergaulan yang luas. Jadi kata Allah, bagaimana mungkin kalian akan berpisah sementara kalian sudah bergaul satu sama lain dengan pergaulan yang luas. Maksudnya pergaulan yang luas itu seperti apa? Susah kita hadapi bersama, senang kita hadapi bersama gitu. Dari mulai kita di bawah dihadapi dengan pasangan kita, ketika kita sudah di atas bersama pasangan kita. Bagaimana kita melalui waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur kita bersama pasangan kita gitu. Ketika kita punya anak, mendidik anak dengan pasangan kita, sampai pasangan kita itu tahu dari A sampai Z tentang diri kita. Nepi pasangan orang teh apal aya tai karang di dieu tah, ya, ada tai lalat di belakang telinga kita, itu sampai tahu pasangan kita. Pasangan kita itu sampai tahu struktur gigi kita seperti apa, sampai tahu rorombeheun sampean urang teh kumaha. Itu yang tahu adalah pasangan kita. Napi ka apal gitunya aya pitak di dieu, aya hapur di tonggong, aya bisul na paha. Itu yang tahu adalah pasangan kita. Sampai yang tahu karakter kita itu adalah pasangan kita. Si bapak mah lamun balik gawe kadang sok rarungsing gitu. Kudu mandi dulu, harus mandi dulu dengan air panas baru kemudian lelahnya hilang, gitu kan. Si mama dibanguninnya harus dicepretin air gitu supaya mau tahajud. Nah kan gitu. Itu yang paling tahu adalah pasangan kita. Makanya kata Allah, wa kaifa ta'khudunahu,
bagaimana mungkin kamu akan mengambil diri kamu padahal kalian telah bergaul dalam skala yang luas dengan pasangan kalian gitu. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dengan kamu. Kata Allah seperti itu. Makanya jalan untuk menuju perpisahan itu oleh Islam gitu. Karena betapa pentingnya menjaga ketahanan keluarga. Nah, kenapa kemudian hari ini angka perceraian itu tinggi sampai di kuartal ketiga tahun 2020 sudah ada di angka 306.668 kasus perceraian. Bisa jadi salah satu faktornya karena ketidaksiapan ya pasangan-pasangan, khususnya pasangan muda, karena tadi 90%-nya adalah perceraian di angka usia di bawah 10 tahun, itu dalam memahami visi dan misi keluarga di dalam Islam gitu. Bisa jadi karena kurang paham keluarga itu apa sih, apa tujuan kita berkeluarga di dalam Islam. Bisa jadi karena ketidakpahaman itu. Kenapa? Karena biasanya mohon maaf kalau ada pernikahan nu diributkeun teh bab masalah tempat di mana gitu kan, gedungnya mau di mana, pestanya mau seperti apa, cateringnya mau seperti apa, berapa undangannya, begitu. Itu yang sering kali diributkan. Bukan tidak boleh, silakan saja, tapi yang paling penting itu bukan pada saat hari haknya, tapi hari-hari yang akan dijalani oleh pasangan tersebut sampai akhirnya dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktunya sangat panjang. Ya, makanya perbekalan yang dialami, yang dimiliki oleh para pasangan yang akan menikah itu harus benar-benar siap. Minimal menyadari, memahami apa visi misi keluarga tersebut. Gitu. Kita sering mendengarkan ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat ini menjadi salah satu ayat menjelaskan tentang visi misi keluarga. Hanya sayangnya ayat ini baru dijelaskan pas hari H eta ge ngan saukur 15 menit gitu. Kan 15 menit atuh perbekalan 15 menit, sementara menjalankan kehidupan itu bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Makanya guru saya sampai mengatakan ketika di pesantren, kalau mau menikah sok bereskeun heula bab munakah di Bulughul Maram gitu. Baca heula tentang pernikahan teh. Ya minimal hal-hal yang sifatnya normatif kan, tentang rukun pernikahan, tentang syarat pernikahan begitu. Itu silakan dipelajari begitu, supaya minimal ketika ada masalah teh ada kedewasaan di sana, ada pengendalian emosi ya. Karena rata-rata ternyata kasus perceraian itu kebanyakan selain daripada masalah ekonomi, masalah keterbukaan, masalah kejujuran, adanya sengketa di keluarga yang kemudian tidak bisa saling mengalah, saling merasa benar sendiri. Akhirnya yang terjadi tidak akan bertemu begitu, tidak akan sampai ikhlas begitu. Padahal hubungan keharmonisan keluarga ini menjadi faktor terbesar di dalam menentukan indeks kebahagiaan suatu masyarakat gitu. Indeks kebahagiaan suatu masyarakat itu 80% ditentukan dari keharmonisan keluarga. Makanya masyarakat Indonesia disebut bahagia itu kalau hubungan dengan keluarganya harmonis. Kalau tidak harmonis maka indeks kebahagiaannya menjadi turun begitu. Maka penting di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Nah, ayat ini sesungguhnya kalau kita membaca tafsirnya, membaca penjelasannya, ini akan menjadi modal yang luar biasa di dalam menjalin sebuah keluarga, menjalin sebuah rumah tangga. Dalam ayat ini disebutkan wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu dalam bahasa Arab, kalau misalnya ada sebuah lapangan ya, ada tanah yang melampar luas begitu. Kemudian ada tanah yang menggunduk ya sedikit, misalnya taya kawas ieu lantai datar, aya nu ngagunduk. Nah, biasanya nu ngagunduk ini suka menjadi pusat perhatian gitu kan. Ada datar, kemudian ada yang menggunduk. Nah, ini akan menjadi pusat perhatian, itu namanya ayat. Tanda-tanda ciri khas gitu. Maka salah satu tanda kekuasaan Allah itu akan menciptakan ya makhluk hidup itu azwaja.
Ya, azwajan itu artinya saling berpasangan. Dan ayat ini, wa min ayatihi ini ternyata sejajar dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang dijelaskan pada sebelum dan sesudah ayat-ayat tersebut. Sebelum ayat ini dijelaskan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan diantara tanda kekuasaan Allah itu adalah dengan menjadikan manusia itu min turab, dari tanah tuh. Ya, Allah menjadikan manusia merupakan tanda kekuasaan Allah. Nah, ini sejajar dengan ayat tentang pernikahan. Berarti penciptaan manusia itu sama seperti halnya dengan pernikahan dalam manusia, sama-sama tanda kekuasaan Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bahasa yang berbeda-beda, menciptakan warna kulit yang berbeda-beda. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Ternyata pernikahan sejajar dengan tanda kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda bahasa dan berbeda warna kulit. Bahkan dijelaskan lagi, wa min ayatihi manamikum bilaili wan nahar, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'an, wa min ayatihi an taquma samawati wal ard. Tuh. Jadi kekuasaan Allah itu banyak. Salah satu diantaranya adalah pernikahan. Ya. Makanya pernikahan ini harus dimaknai sebagai tanda kekuasaan Allah yang harus kita jaga. Karena di sana Allah menyebutkan an khalaqalakum. Allah menciptakan. Kata khalaqo artinya menciptakan, berbeda maknanya dengan sona'a. Sona'a artinya menciptakan, khalaqo artinya menciptakan. Apa bedanya khalaqo dengan sona'a? Kalau sona'a, Bu, menciptakan dari sesuatu yang ada bahan bakunya. Ya, menciptakan sesuatu dari sesuatu yang ada bahan bakunya. Kalau khalaqo itu menciptakan dari ketiadaan. Contoh misalnya, meja ini, Bu, meja ini diciptakan oleh si A. A menciptakan meja ini menggunakan khalaqo atau sona'a? Khalaqo atau sona'a? Sona'a. Kenapa? Karena ada bahan bakunya. Kan jelema teh ujug-ujug dari ketiadaan, tring jadi meja. Tidak mungkin bisa seperti itu manusia itu. Kalau ada manusia mengatakan saya menciptakan anu, pasti aya bahan bakuna eta teh. Gitu. Tapi kalau Allah khalaqo itu menciptakan dari ketiadaan. Alam semesta ini dulunya tidak ada, sama Allah diciptakan langsung ada. Gitu. Semuanya ada dari ketiadaan, itu namanya khalaqo. Makanya yang berhak diberikan predikat sebagai khaliq itu adalah Allah, karena Allah yang menciptakan. Sementara kita manusia disebut makhluk yang artinya yang diciptakan. Nah, Allah menciptakan sesuatu daripada kata khalaqo. Maka dari khalaqo itu muncul khalqun, muncul khulqun. Kalau khalqun, Bu, artinya adalah sesuatu yang nampak, ciptaan. Wajah ini khalqun, harta itu khalqun. Kalau khulqun itu artinya perangai, kebiasaan. Jamannya adalah akhlak gitu. Akhlak itu kalau bahasa sederhananya kebiasaan, ya. Kita bisa sholat, bisa biasa sholat, nah gitu. Kalau biasa sudah menjadi akhlak. Kalau belum biasa, belum menjadi akhlak. Ibu suka sholat tahajud? Suka. Bisa sholat tahajud? Bisa. Kalau biasa sholat tahajud, kalau misalnya biasa itu termasuk akhlak. Kalau hanya sekadar bisa, belum menjadi akhlak. Bisa baca Quran? Bisa. Biasa membaca Quran? Nah gitu. Kalau biasa menjadi akhlak. Tapi kalau baru sekadar bisa, belum menjadi akhlak. Nah, aspek khalqun dan khulqun ini harus ada dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Khalqun berupa wajah, kan, berupa harta, berupa nasab keluarga. Khulqun berupa pemahaman agama. Makanya kata Nabi, kalau seseorang mau menikah, lihatlah 4 aspek. Aspek pertama adalah kecantikan atau ketampanan. Khalqun atau khulqun? Khalqun, karena ciptaan yang nampak. Harta, khalqun atau khulqun? Khalqun. Nasab,
bapaknya, kakeknya, ibunya. Kholkun atau khulkun? Kholkun. Agama kholkun atau khulkun? Ini khulkun. Jadi ada 3 aspek kholkun, ada 1 aspek khulkun gitu. Mana yang harus didahulukan? Kata Rasulullah, kalau menikah pilihlah dari 4 hal ini. Yang ideal mah semuanya ada gitu kan ya. Tapi ada orang sadar diri gitu. Maunya orang pengen yang tampan, yang kaya, keturunannya bagus, nyama soleh gitu. Kalaupun susah, maka yang didahulukan adalah khulkun, masalah agama. Nu penting mah agamana alus, keun we kasep mah nomor hiji cenah kitu pan cekolot orang mah gitu. Yang penting mah cantik. Yang penting mah solehah, cantik mah nomor 1 kan gitu prinsipnya gitu. Jadi kalaupun tidak bisa semuanya, minimal soleh gitu, calon minantu teh bu, itu yang didahulukan. Makanya tadi ada aspek kholkun, ada aspek khulkun, tapi bukan berarti kedua aspek ini yang satu penting, yang satu tidak penting, bukan. Dua-duanya penting. Untuk apa? Litas kunu ilaiha. Nah, kan lanjutannya itu, ya. Litas kunu ilaiha dari kata sakana. Sakana itu artinya tinggal. Aina taskunu, orang Arab bertanya, di mana kamu tinggal? Askunu fi Cisaranten Kulon, misalnya gitu. Aku tinggal di Cisaranten Kulon. Pernikahan harus ada aspek khulkun, harus ada aspek kholkun. Untuk apa? Litas kunu. Nanti dari kata sakana ini menjadi maskanah, menjadi sakinah gitu. Kan kita sering ya mendengar istilah sakinah dalam keluarga. Dari sakana menjadi maskanah, menjadi sakinah. Apa itu maskanah? Maskanah itu artinya rumah, tempat tinggal. Sakinah artinya kedamaian. Dalam pernikahan harus ada 2 ini. Harus ada maskanah, harus ada sakinah. Ayeuna aya maskanah teu aya sakinah, moal enak bu. Rumah besar, agreng, fasilitas lengkap, mewah. Aya kolam renang, kolam ikan, segala kolam ada di sana misalnya gitu. Tapi tidak ada sakinah, tentram tidak? Tidak akan merasa nyaman gitu. Aya sakinah tapi teu aya maskanah gitu. Piraku orang teh jeung istrinya rek gogoleran di sisi jalan misalnya gitu. Artinya dari litas kunu ini muncul sakinah, muncul maskanah, yang dua-duanya harus ada begitu. Makanya dalam rumah tangga itu harus ada tempat tinggalnya, harus ada esensinya, yaitu kedamaian. Tapi lagi-lagi kalau harus dipilih mana yang penting antara sakinah dengan maskanah, tentu yang kita dahulukan adalah sakinah gitu. Makanya kan ada peribahasa, walaupun kita tidur beratapkan langit, engkau bersamaku, maka seperti tidur di sebuah istana tuh gitu. Lebih baik makan sepiring berdua tapi nikmat ketimbang satu piring seorang tapi saling jauh misalnya, kan teu nikmat butuh angge ya gitu. Makanya sakinah itu didahulukan. Makanya yang sering didoakan itu semoga menjadi keluarga yang sakinah, tapi maskanah itu harus dimiliki gitu. Jadi dari aspek kholkun, aspek khulkun melahirkan sakinah dari kata sakana. Sakana artinya tinggal, diam gitu. Makanya orang yang hanya diam bu, tidak bekerja disebut apa? Orang hanya kerjanya diam saja, tidak keluar rumah, tidak mencari uang, maka disebut miskin. Eta tinu kata sakana. Sakana yaskunu sakinan gitu kan, miskin. Miskin itu artinya orang yang diam, tidak punya kerjaan. Ada orang yang punya kerja tapi tidak mencukupi kebutuhan, disebut fakir gitu ya. Dari litas kunu melahirkan maskanah, melahirkan sakinah. Waja'ala bainakum mawaddah, nah, kan? Dan menjadikan bagi kalian mawadah. Apa mawadah? Mawadah itu artinya saling berkasih sayang, saling cinta. Dalam rumah tangga itu harus saling mencintai, jangan salah satu pihak saja. Suami cinta, istrinya enggak cinta, harus berbolak-balik. Istri cinta, suami cinta, baru akan melahirkan mawadah. Makanya Allah itu punya sifat al-wadud kan, mawadah itu dari kata wada ya wadu. Allah punya sifat al-wadud, artinya maha mencintai.
Allah akan mencintai hambanya yang mencintai dirinya. Bahkan cinta Allah itu akan jauh lebih besar kepada hamba yang mencintainya. Tapi kalau seorang hamba itu kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada hamba tersebut. Maka ada timbal balik, ada saling di sana gitu, ya. Makanya dalam rumah tangga pun harus saling mencintai supaya melahirkan mawadah. Nah, biasanya mawadah ini lahir lebih besar karena aspek-aspek kholqun. Kayak tadi aspek kholqun itu kan kecantikan, harta, nasab, itu akan melahirkan mawadah. Makanya menjaga kecantikan wajah, menjaga kecantikan tubuh itu wajib, Bu, untuk melahirkan mawadah, supaya si bapak teh terus cinta gitu, bogoh tiap hari gitu. Sekarang pulang kerja, ketika datang ke rumah yang dibuka ibu-ibu pakai daster, rambut acak-acakan gitu kan, camerok di mana wae, urut masak can dibersihan, wah gitu. Bagaimana akan melahirkan mawadah begitu. Makanya menjaga kecantikan itu perlu. Bapak-bapak pun sama begitu. Makanya jamaah Masjid Nurul Ijamah kan setiap pada subuh suka nge-gym. Wah gitu. Itu untuk apa? Supaya istrinya semakin cinta terhadap suaminya. Eta sebenarnya mah intina teh, Bu, gitu. Jadi bapak-bapak nge-gym setiap hari itu supaya dicintai sama istrinya. Ya nyatu. Nah, punya apalagi kalau usia sudah 40 50 kan gitu. Tidak seperti dulu gitu. Wah, gagah gitu kan si bapak teh pas bujang keneh mah. Six pack gitu kan. Ayeuna mah geuningan sudah offset perutnya gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi harus saling menjaga aspek kholqun gitu. Masalah kecantikan termasuk masalah harta. Ini juga harus menjadi perhatian khususnya bagi kaum laki-laki. Etos kerja itu harus terus meningkat, harus terus dijaga gitu. Karena kan kita ingin membahagiakan pasangan kita itu bukan hanya masalah biologisnya, bukan hanya masalah ruhaninya, tapi seluruh aspek kehidupan itu harus kita mampu membahagiakan pasangan kita. Yang terakhir adalah rohmah, ya. Rohmah itu artinya kasih sayang. Dalam rumah tangga harus ada kasih sayang. Makanya salah satu atau diantara kebencian yang paling memuncak itu adalah ketika sudah tidak saling peduli. Kalau sudah tidak saling peduli, nah ini bahaya gitu. Tidak saling peduli ini bahaya. Karena sudah hilang aspek rahmah. Nah, rahmah ini biasanya hadir dari aspek khulqun, akhlak gitu. Kalau tadi khulqun, kalau rahmah itu khulqun. Makanya walaupun misalnya sudah 70 tahun gitu kan, 60 tahun, dah disebut ganteng gimana tuh Pak, udah 60 tahun gitunya. 60 tahun masih ganteng, dah kira aku gantengnya 60 tahun gitu. Ibu-ibu misalnya sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, walaupun dengan perawatan bagaimana tentu tidak akan secantik dulu, Bu, gitu. Tapi kenapa si bapak masih terus sayang? Kenapa si ibu masih terus sayang kepada suaminya? Karena ada aspek rahmah, saling kasih sayang, saling menjaga, saling peduli. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan dalam keluarga, gitu. Makanya kan kita sering berdoa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Tapi kita terkadang belum tahu naon maksudna sakinah, mawadah, warohmah itu, gitu kan. Padahal ini merupakan salah satu visi keluarga dalam Islam. Adanya sakinah lahir daripada aspek kholqun dan khulqun, yang kemudian melahirkan maskanah dan melahirkan sakinah. Dari itu kemudian muncul mawadah, mawadah kemudian muncul rahmah. Ini yang akan merekatkan ikatan keluarga. Nah, di kita mohon maaf, saya kadang suka ketawa kalau ada yang mengatakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah gitu. Ya, sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu teh ada 4 kata, Bu. Sakinah, mawadah, rohmah gitu. Sakinah tentram, mawadah saling cinta, dan gitu, rohmah kasih sayang. Semoga menjadi keluarga yang tentram, saling mencintai dan berkasih sayang. Ya mah sakinah, mawadah, dan rohmah. Jadi kalau diartikan teh semoga menjadi keluarga yang tentram, saling mencintai, dan kasih sayang tuh. Jadi dandana 2 gitu.
Makanya biasanya yang mengucapkan itu biasanya tukang rias gitu. Karena dandan teh kan gitu. Semoga menjadi sakinah mawadah dan rohmah gitu. Atau ada juga yang sering disingkat, semoga menjadi keluarga yang samawa. Kan? Berarti samawa naon? Sakinah mawadah wa. Kan eta kalimat teh wa teh. Semoga menjadi keluarga yang tentram, saling mencintai dan sesuai gitu. Tadi paratkeun gitunya, semoga menjadi sekeluarga yang samawa. Yang betul gimana? Ya sudah saja sakinah mawadah warohmah. Kemudian kita berdoa barakallahu laka dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang harus kita ulang kembali. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini lebih jauh banyak ilmunya, pengalamannya khususnya dalam berumah tangga. Tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali apa yang kita perjuangkan dulu, karena ternyata realita hari ini banyak ya rumah tangga khususnya tadi di bawah usia pernikahan 10 tahun yang tidak mampu menahan daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Apapun takdir dari keluarga kita, semoga menjadi wasilah kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Dan semoga mudah-mudahan ya nanti kalau kita menikahkan anak, cucu, keponakan bisa benar-benar membekali dulu ya, setidaknya sehingga mereka siap di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sakali deui ieu mah sanes ngajarkeun ngojai kamari. Nah, naon Bu ngajarkan ngojai kamari teh? Ya, mengajarkan berenang kepada soang teh naon bebek gitunya. Artinya bebek itu sudah pandai berenang, tidak usah diajarkan, tapi hanya sekadar mengingatkan. Mudah-mudahan tadi bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan ibroh betapa pentingnya di dalam menjaga ketahanan keluarga. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.